Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Kami berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan ya, nama saya Uraini SAG, tenaga pengajar bidang studi bahasa Arab di SMA Islam An-Nijam. Semangat ya mempelajari bahasa Arab, karena setiap muslim yang mempelajari bahasa Arab akan bertambah kewibawaan dirinya dan Islam itu sendiri. Setiap kita ditanya apa gunanya kita mempelajari bahasa Arab, jawab saja bahwa saya seorang muslim atau muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Atamanni antum bi khairin, bisihhah wa bi'afiyah. Umi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Wa ana idon alhamdulillah ana bi khairin. Alhamdulillah Umi juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini pelajaran bahasa Arab kita tentang inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Masih ingat kan pelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang kana dan akhwatuha? Nah, kana dan akhwatuha apa fungsinya? Kita kembali ke pelajaran minggu yang lalu ya. Kana dan akhwatuha fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu merapakkan ism dan menasabkan khabar. Nah, inna wa akhwatuha adalah kebalikannya. Fungsi daripada inna dan akhwatuha adalah kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya terlebih dahulu ya. Kalau yang lalu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kita kasih contoh satu, kanallahu, Allah itulah isimnya. Nah, tarfa'u itu artinya merapakkan, jadi barisnya baris depan, kanallahu. Nah, sekarang tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kebalikannya ya. Jadi menasabkan isim dan merapakkan khabar. Nah, kita lihat contohnya. Inna kuratal qadami lu'batun sya'biyah. Sesungguhnya sepak bola adalah permainan yang populer. Inna, nih di sini mana di sini isim inna ini? Kurota ini adalah isim inna. Dia berbaris atas. Inilah yang disebut tansibul isma, menasabkan isim. Ini isim ya, isim inna ya. Dan yang mana khobar inna? Khobar inna adalah ini yang berbaris depannya, lu'batun sya'biyatun, permainan yang populer. Jadi kalau yang lalu kanallahu azizan, sesungguhnya Allah maha agung, maha perkasa. Allah itu isim inna, isim kana, jadi dia baris depan. Dan azizan itu khobar kana, dia baris atas. Jadi kebalikannya ya kali ini ya. Itu contoh yang kedua. I'lam anna riyadata tanfa'ul lil jism. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya olahraga bermanfaat bagi tubuh. Nah, di sini mana isim inna? Anna, ini anna saudara inna ya. Anna saudara inna. Mana di sini isim anna riyadhah. Dia baris atas, tarfa'ul isma ya. Tanfa'u lil jism. Nah, anna riyadhata tanfa'u lil jism. Sesungguhnya olahraga bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini dia ya. Kelihatan di sini anna sepertinya fungsinya sama dengan inna ya. Ini saudara inna ya. Apalagi di sini tinis tawilah masrurah lakinnaha lil mustawayat al-ulyah mukallafah. Tenis meja, maksudnya ini tawilah, ini meja panjang ya. Tenis meja sangat menyenangkan, tetapi untuk level yang lebih tinggi itu sangat mahal ya. Kita lihat di sini, mana di sini itunya? Tenis masrurah ya, masrurah, masruratan ya. Di sini ya. Tenis tawilah
masruratan. Enggak. Ini ya, masruratun ya. Lakinnaha ha jadi sini jadi ism inna ya. Jadi ism inna hanya di sini ya. Lakinnaha kembalinya ke sini. Masrurah ini. Tenis tawila ya. Lakinnaha. Ya, ini untuk menyatakan menyatakan ketidaksesuaian antara yang ini dengan kalimat sesudah lakinna ya. Sesungguhnya tenis meja sangat menggembirakan, tetapi untuk level yang lebih tinggi sangat mahal. Jadi lakin ini adalah saudara inna ya. Kemudian laita kulla insanin khair. Laita kulla insanin khair ya. Seandainya semua orang baik gitu. Seandainya semua orang itu baik. Nih, laita ini berandai-andai ya. Kata untuk menyatakan perandaian. Nah, laita kulla insanin. Nah, di sini mana yang menjadi ini yang menjadi isem inna, isem laita yaitu kulla ya. Laita kulla, makanya dia baris atas ya. Menjadi isem laita karena dia fungsinya tarfa'ul tansibul isma, menasabkan ism. Tansibul isma, menasabkan ism ya. Khairun menjadi khobar laita atau saudaranya inna ini ya. Nah, ini menjadi khobar laita ya. Ini dia, ini ism ini apa namanya? Saudaranya inna. Saudaranya inna itu laita tadi, anna, kemudian lakinna, kemudian laita ya. Kemudian la'allakum tattaqun. Nah, la'alla, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi sini yang menjadi saudaranya inna adalah la'alla ya, menunjukkan harapan, semoga. Kumnya menjadi ism inna. Kemudian ka'anna, nah ini juga menjadi saudara inna ya. Ka'anna syataranji ma'rokah. Di sini apa artinya? Seolah-olah saya memiliki catur pertempuran. Ya nih. Ka'anna syataranjil ma'rokah. Nah ini sini menjadi ism ka'anna dan ma'rokatun menjadi khobar ka'anna. Apa tadi fungsi inna dan saudara-saudaranya ini? Menasabkan ism dan merapakkan khobar. Tanda rapaknya adalah dhamma. Ini tanda nasabnya atau mansubnya adalah baris atas. Jadi semua kayak gitu ya. Jadi kanallahu azizan, innallaha azizun. Gitu ya. Jadi kebalikan. Gitu. Kanallahu, ismnya kana baris depan, khobarnya kana baris atas. Ismnya inna baris atas, khobarnya kana, khobarnya inna baris depan. Jadi innallaha azizan dan contoh-contohnya ini ya beserta saudara-saudaranya. Nah, kita kembali ke sana ya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya ya. Jadi nanti ada semacam kata kunci yang harus terekam dalam memori ya. Kata kunci ini sangat penting ya. Syarhu artinya penjelasan ya. Kana wa akhwatuha ya, ini ya. Sebagaimana kana wa akhwatuha, pelajaran minggu yang lalu, pelajaran kita pada minggu yang lalu, sebagaimana kana wa akhwatuha ya, maka inna wa akhwatuha mengganti hukum dari mubtada dan khobar ya. Jadi dia semacam ini menggantikan hukum daripada mubtada dan khobar. Makanya ada ism kana, khobar kana, ada ism inna, khobar inna. Jadi sebagaimana kana dan saudara-saudaranya, ism dan inna dan saudara-saudaranya seperti itu juga, yang menggantikan dari hukum mubtada dan khobar ya. Kalau mubtada udah tahulah, mubtada itu kan kata di awal kalimat, khobar itu adalah sesudah mubtada ya. Nah, fungsi inna wa akhwatuha ya, fungsi daripada inna wa akhwatuha, sekarang kan fokus kita inna wa akhwatuha ya.
adalah kebalikan daripada fungsi kana wa akhwatuha. Apa fungsi kana wa akhwatuha? Fungsi kana wa akhwatuha adalah merapakkan ism dan menasabkan khobar, ya. Kemudian fungsi daripada inna yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ini fungsi inna, menasabkan ism dan merapakkan khobar. Jadi kebalikan daripada kana dan saudara-saudaranya. Kalau kita buat aja contoh misalnya ya kana ya. Nah, ini kan kana dan saudara-saudaranya yang minggu yang lalu udah kita pelajari ya. Nah, kana misalnya. Ini contoh ya. Contoh. Kanallahu alimun. Nah, yang mana di sini ism kana adalah Allah, ya, Allah. Tarfa'ul isma, merapakkan ism. Jadi fungsi kana merapakkan ism. Nah, tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemudian menasabkan khobar, tanda mansubnya adalah ini kanallahu aliman. Ini aliman ya, aliman. Salah tadi. Nih, aliman. Kanallahu aliman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Jadi, mana di sini menjadi khobar inna? Khobar inna adalah aliman, ya. Aliman, ya. Pokoknya tanda mansubnya adalah baris atas. Nah, kebalikan daripada kana adalah innallaha alimun, ya. Kita buat aja satu kalimat yang sama ya. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kana sama inna ini sebetulnya hampir mirip juga artinya ya. Untuk menyatakan menyatakan atau menegaskan sesuatu. Kanallahu aliman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun. Jadi ada aliman azizan. Ya, ada gitu. Ada dalam Al-Qur'an bukan? Azizan. Alimun khabirun. Ya. Khabirun. Ya. Khabirun. Ya. Kha, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui gitu ya. Lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha perkasa, ya. Jadi pokoknya kalian bisalah membedakan. Ini fungsinya tarfa'ul isma, tanda marfu'nya adalah dhammah. Ini tansibul isma, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, ini dia menasabkan khobar, tanda mansubnya adalah baris atas. Ini dia merapakkan khobar, tanda marfu'nya adalah dhammah, ya. Nah, rincian daripada fungsi inna wa akhwatuha. Apa rinciannya? Dulu minggu yang lalu juga kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya itu juga ada rincian-rinciannya ya. Nah, ini fungsinya apa? Misalnya amsa, asbaha, ya kan? Misalnya amsa untuk mengungkapkan kondisi di sore hari, asbaha di pagi hari, adha juga di pagi hari ya. Jadi itu kan saudara-saudara kana, ya. Nah, ini saudara-saudara inna. Itu fungsinya menegaskan dan menguatkan keadaan ism dan khobar. Seperti tadi ya, innallaha azizun, ghafur, misalnya gitu ya, ghafurun. Jadi itu untuk menegaskan ya gimana Allah itu dan sifatnya. Sesungguhnya Allah Maha perkasa, ya, gitu ya. Innallaha azizun, Maha perkasa. Kemudian anna. Nah, anna sebagaimana inna fungsinya sama ya, fungsinya sama dengan inna. Anna itu fungsinya sama dengan inna, yaitu menegaskan dan menguatkan bagaimana kondisi ism dan khobar, ya. Kemudian lakinna,
Ini untuk mengingkari kalimat sebelumnya. Misalnya aku kaya misalnya ya, tapi pelit. Jadi dia itu mengingkari keadaan sebelumnya, mengingkari pernyataan sebelumnya. Misalnya dia baik hati tapi tidak bersosialisasi. Misalnya jadi ada sisi baik kemudian diungkapkan sisi buruknya gitu ya. Jadi untuk menyatakan sesuatu tapi dia mengingkari keadaan sebelumnya ya. Untuk menyusulkan kalimat terhadap kalimat sebelumnya yang bertentangan. Jadi punya sifat positif tapi juga punya sifat negatif. Jadi ada sifat yang saling bertentangan ya gitu. Kemudian laita menyatakan harapan yang sulit terwujud atau tidak mungkin terwujud. Laita yang seperti yang tadi ya. Laita insanun khair misalnya, seandainya semua manusia baik gitu ya. Laita kullu insan khair, laita kulla insanin khair ya, khairun. Seandainya semua manusia baik, nggak mungkin kan? Jadi laita itu untuk menyatakan harapan yang sulit terwujud atau tidak mungkin terwujud. Tapi begitu pun kita tetap berharap ya, selagi kita masih hidup kita harus berharap yang baik-baik. Walaupun nggak mungkin, nyatakan aja harapan yang baik itu sebagai doa ya. Misalnya laita kulla insanin khair, seandainya semua manusia itu baik ya. Mudah-mudahan kamu baik gitu ya. Kemudian la'alla untuk menyatakan harapan yang mungkin terwujud atau bisa jadi tidak terwujud juga, yang mungkin terwujud atau menyatakan kekhawatiran ya. Misalnya dia ngabarin, kamu lagi di mana? Lagi di perjalanan. Nah temannya bilang, la'allakum bi khairin, mudah-mudahan kamu baik-baik saja gitu. Dia menyatakan harapan semoga saudaranya baik, tapi di balik itu juga ada kekhawatiran. Bisa jadi ya, kalimat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, itu ada dalam Al-Quran kan? La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu semua beruntung. Nah itu fungsi daripada la'alla ya. Nah la'allakum, kumnya itulah isem daripada la'alla atau isem inna ya. Kan la'alla ini saudara inna, jadi dia tugasnya harus merapakkan isem ya, merapakkan isem, dan tidak mesti tidak mutlak baris depan ya, karena tanda-tanda marfu itu banyak. Kemudian ada yang tidak bisa berubah juga, yang tidak bisa dirubah, tapi posisinya atau posisinya itu sebagai marfu. Misalnya la'alakum ya kan, tanda-tanda marfu kan ada dhammah misalnya pada isem kalimat kata tunggal gitu ya, ada baitani, misalnya kan baitani itu menunjukkan dua benda, dua rumah. Nah itu tanda marfu'nya kan alif dan nun ya. Jadi nggak semua marfu' itu dhammah ya. Macam tadi la'allakum, kum itu menjadi marfu' ya, posisinya marfu', tapi dia gimana kok kum? Karena dia itu udah isem yang tetap yang nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Tapi dia kedudukannya sebagai marfu' gitu. Kemudian ka'anna menyerupakan atau mengumpamakan sesuatu ya, seperti yang contoh tadi ya, ka'anna. Oke, Umi rasa demikian saja penjelasan dari Umi ya, tapi pahami ya nak kata kuncinya ini. Kata kuncinya ini sekali lagi, inna kana wa akhwatuha, sebagaimana kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha mengganti hukum dari mubtada dan khobar. Jadi udah tahu ya mubtada itu apa, khobar itu aja. Khobar itu apa? Seperti itulah fungsi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Kemudian secara khusus fungsi inna wa akhwatuha itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kebalikan daripada kana dan saudara-saudaranya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi kebalikannya ya. Oke, dan ini contohnya, kanallahu aliman azizan. Nah, innallaha alimun khabirun. Nah, artinya sama, ini sama-sama menegaskan bagaimana kondisi ism dan bagaimana kondisi khobar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Jadi di sini baris depan ismnya
Di sini baris depan, baris atas isem innanya, di sini baris depan khobar innanya. Di sini baris depan isem kanannya, di sini baris atas isem kanannya, khobar kanannya. Nah, jadi insya Allah bisa dipahami. Demikian saya dari Umi, mudah-mudahan tetap semangat belajar bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video pembelajaran ini ya. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.